India merupakan negara berkembang yang terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Namun di balik predikat buruknya, Islam terus berkembang di sini, meskipun jumlahnya tidak besar. Jumlah Muslim di Kolombia sangat sedikit, tidak mencapai 1% dari total penduduknya. Untuk itu, menemukan saudara sesama Muslim di sini cenderung sulit. Di ibu kotanya saja, di Bogota, hanya terdapat 3 masjid. Dan kali ini saya akan mengunjungi salah satunya. Di Indonesia tentu mudah sekali menemukan masjid. Hampir di setiap sudut jalan kita bisa beribadah. Bangunannya pun selalu terbuka bagi siapa saja yang datang. Nah, lain halnya dengan di sini. Karena tingkat kejahatannya tinggi, jadi sangat rawan untuk membiarkan pintu terbuka. Alhamdulillah. Nelsi, salah satu muslim yang mendedikasikan hidupnya untuk masjid. Di rumah ibadah inilah ia tinggal bersama keluarganya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, no nos vamos a enterrar con título, no nos vamos a enterrar sino con el temor de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gracias a las enseñanzas de mi esposo que tiene bastante conocimiento, mis hijos aquí en Colombia no fueron a colegio. ¿Por qué no fueron a colegio? Aquí es normal que les enseñen a bailar, que el novio, que el amigo, y como están en un sitio cerrado, los niños muchas veces no cuentan. Entonces mi esposo dijo, prefiero tener un burro en el paraíso a un doctor en el infierno. Setelah mendengar kisah Nelsi, kami pun beranjak ke dapur. Kali ini ia mengajak saya memasak makanan khas Kolombia yang biasa disajikan untuk para jamaah. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk bagi para pengurus Masjid Istanbul. Karena kita mau masak, what do we want to make? Ahyako. Ahyako. Kita mau bikin ahyako untuk dibagikan ke jamaah yang ada di Masjid Istanbul ini nanti. Bahan-bahan yang sudah tersedia ada ayam, kentang, jagung, dan sayuran asal Kolombia. Nelsi bilang cara masaknya cukup mudah. Nah, yang unik dari bahan-bahannya adalah ayamnya. Ini sangat besar, beratnya itu bisa mencapai 4 kg. Ternyata ayamnya ini adalah ayam kampung yang makannya makan makanan alami dan lebih sehat daripada ayam biasa. Setelah mencuci semua bahan hingga bersih, pertama kita buat kuah kaldu. Kemudian masukkan ayam, jagung, kacang polong, dan huasca. Nah, kalau yang satu ini tidak ada di Indonesia loh. Huasca merupakan tumbuhan endemik asli dari tanah Amerika Selatan yang sekarang sudah dibudidayakan juga di Amerika Utara dan Australasia. Selanjutnya masukkan arakaca. Ini arakaca namanya, adalah salah satu umbi-umbian sebagai pengental kuahnya nanti. Arakaca merupakan tumbuhan akar yang bentuknya sekilas seperti ubi. Ini merupakan tumbuhan asli dari daerah pegunungan Andes. Oh ya, jangan lupa satu bahan paling penting untuk olahan ajiako, kentang. Nah, di masakan ahyako ini kita menggunakan jenis 3 kentang yang berbeda. Bisa dilihat, dari bentuknya udah berbeda dan warnanya juga berbeda, memiliki ciri khas masing-masing. Nah, yang ini namanya, what's the name of this? Sabanera, Pastusa, and this one Criolla. Namanya agak-agak susah ya, jadi butuh waktu banget untuk nginget. Jika kentang sudah dipotong-potong, masukkan semuanya ke dalam wajan. Satu panci ini biasanya cukup untuk sekitar 100 orang. Setiap hari Jumat, Nelsi rutin memasak untuk dibagikan ke para jamaah masjid. Semua ini dilakukannya ikhlas semata, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ayo, bala bantuan datang. Sekarang kita dibantu oleh Amira. Amira, say hello to Jakarta.
You just came home from university? Sí, estaba en la universidad. Riko, salah satu yang harus ada di sajian makanan di Kolombia ini adalah aguacate. Alpukat. Jadi ini kalau makan dengan alpukat rasanya akan semakin enak katanya. Beda sekali kalau di Jakarta, di Indonesia saya biasanya makannya pakai susu atau gula. Tapi kalau di sini pakai garam atau pakai cabai. Penasaran dengan reaksinya, saya meminta Nelsi dan Amira mencoba alpukat dengan gula. Perbedaan budaya yang satu ini sangat menggelitik. How? No Rico? Rico, but Raro. not really. Oke. Jadi lidah kita tuh benar-benar berbeda. Kalau orang Kolombia memakan alpukat dengan gula itu katanya tidak enak. Sedangkan kalau saya memakan alpukat dengan garam itu tentunya tidak enak. Jadi enaknya pakai gula. Try again. Lo que más me gusta. Oh, sí. Me sabe como dulce. I still prefer with salt. Mejor. Try with azúcar. Un tricitico, pero un poquito. Como postre. No, postre. Rico? Sí. Mau bilang enak tapi mukanya sangat tidak yakin, jadi saya anggap itu sebagai tidak enak. Yang harus kami masak selanjutnya, nasi. Tidak hanya orang Indonesia yang harus makan nasi. Di Kolombia, nasi juga merupakan makanan pokok. Tapi cara memasaknya berbeda. Wanginya enak sekali. Ini cara masak nasinya sangat menarik karena ditumis dulu, terus dikasih bumbu, baru nanti dikasih air. Nasi harus terus diaduk hingga kering dan berubah warna menjadi putih susu. Setelah itu, baru boleh dimasukkan air. Alhamdulillah setelah cukup lama menunggu, akhirnya ahiakonya jadi. Dan sekarang kita tinggal memisah-misahkannya ke dalam mangkuk. Sebuah kesempatan yang berharga bagi saya untuk bisa berkumpul bersama muslim di tanah minoritas seperti ini. Berbagi kebudayaan memang selalu menarik. So you serve ahiako in a particular event for your family here or? Yeah. For example, if, this is from Bogota, from this city, this dish. So when we want like to eat in a family meeting, we do this kind of dish. Oh, okay. So ahiako is one of the important food. Yeah, it's one of the main food in Bogota. Walaupun masjid tidak mendapatkan dana atau subsidi dari donatur secara rutin, tapi selalu ada rezeki bagi Nelsi dan keluarganya. Bagi mereka, berbagi adalah suatu keharusan, bukan imbalan yang diharapkan, melainkan ridho Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sholatlah saat manusia tidur, maka kalian akan masuk surga dengan kesejahteraan." Ternyata wanita muda ini sangat mahir membuat henna. Kolombia memang sangat terkenal dengan seninya. Hampir setiap anak muda di sini memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya tangan yang indah. Tidak heran kalau nggak sampai 10 menit hennanya udah jadi karena Amira sudah belajar membuat henna itu sejak umur 12 tahun dan sekarang sudah tahun ke-9. Wow, you're very good at it. Selain Amira, ada Hamid yang merupakan anak tertua dari Nelsi. Di sini ia berperan sebagai imam masjid. Tidak seperti kebanyakan muslim di negara minoritas, Hamid sudah terlahir dengan Islam. Sejak belia, Hamid disekolahkan di Trinidad dan Tobago, negara yang terletak di Karibia dengan banyak muslim di dalamnya. Di sanalah Hamid belajar menjadi hafiz Quran.
say that I am a Muslim, but not because my parents were Muslims, but I'm Muslim because I really understand what is it and I love it. Hidup di Kolombia memang tidak mudah. Beberapa kali Hamid diejek teman-temannya, tapi ia selalu punya cara untuk menghadapinya. I mean, the thing is that it also depends on the personality. I'm a person that I like to laugh about everything. So the first thing that I do when I go to a new job or when I go to university or even when I give conferences about Islam, the first thing that I say is, hey, I'm a Muslim and I forgot my bombs home. So everybody laughs and right there you broke the ice. I broke the ice. So no one is going to try to attack me because they are like, this guy is coming and making bully about himself. Why should we bully him? Alhamdulillah, dari Hamid saya mendapat pelajaran bahwa sebagai Muslim kita harus bangga. Jangan ada rasa takut, meskipun hidup di daerah yang minoritas, karena pertolongan Allah itu nyata.